Berjalan sendiri di dalam kelam, di tengah jalan turun hujan. Sukses tidak datang semalam, butuh perjuangan dan pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa nih, di video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, kalian tonton videonya sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Aku awali dulu video aku kali ini dengan aku ngelipatin pakaian. Jadi pakaian tuh udah banyak banget. Ini tuh cucian aku dari 2 hari kemarin ya, belum sempat buat aku lipatin. Ini tuh cucian aku yang kemarin, belum lagi cucian yang tadi pagi itu tuh masih belum kering. Masya Allah, tak berselesai-selesai ya teman-teman. Kalau yang namanya udah urusan pakaian, ini tuh sama kayak piring gitu ya teman-teman. Nah kalau piring itu kan kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya nggak mau deh itu ya, habis selalu ada aja. Selalu kayak gitu ya, pokoknya mau gimana lagi ya teman-teman. Pakaian ini kan juga selalu kita pakai setiap hari, selalu kita ganti setiap hari kan, jadi otomatis dan wajar kayak gitu ya kalau misalnya pakaian kita itu banyak. Siapa nih di antara kalian yang punya lipatan pakaian yang banyak juga seperti aku? Kalian itu boleh banget untuk lipat pakaian juga. Sekarang aku temenin kalian lipat pakaian ya. Karena urusan pakaian ini tuh menurut aku kan pekerjaan yang lumayan bikin mager ya. Tapi kalau misalnya kita itu sambil nonton video atau terkadang itu ada yang nemenin ngobrol gitu ya, biasanya ini tuh nggak bakalan berasa ya teman-teman. Nah kali ini tuh aku ngelipat pakaiannya itu di kamar belakang ya, karena anak-anak itu udah bangun tidur gitu. Tadi pas anak-anak itu tidur, aku juga ikut rebahan gitu ya, karena lumayan pegel gitu badan aku. Jadi pas anak-anak itu tidur, aku tadi rebahan. Terus pas mereka udah bangun dan main, di sini aku itu lanjut buat ngelipatin pakaian, karena rasanya itu udah nggak enak gitu ya ngeliatin pakaian itu numpuk gitu ya teman-teman. Aku tuh sengaja nggak lipat pakaian itu di luar ya, atau di halaman aku, karena lagi mager buat keluar. Jadi aku lipatnya di sini aja karena pengen nyandar gitu ya, karena punggung aku itu agak rada sakit-sakit, pegel-pegel gitu ya. Jadi kalau misalnya lipat pakaian sambil nyandar kayak gini tuh, atau nyender kayak gini, rasanya kayak lebih enak dan lebih enjoy gitu ya teman-teman. Dan juga di luar itu cuaca itu kayak lumayan panas, jadi aku itu mager buat keluar, itu tuh silau rasanya gitu ya. Pakaian yang menumpuk seperti ini tuh terkadang bikin mood kita itu rusak ya teman-teman. Jadi buat kalian itu yang selalu ngelipatin pakaian setiap hari setelah habis dijemur, aku itu mengapresiasi kalian banget. Aku bener-bener salut banget sama kalian ya. Aku itu terkadang pengen sih ya teman-teman, ketika baru diangkat pakaiannya itu langsung dilipat. Cuman terkadang itu tuh hanya dalam omongan gitu. Aku tuh belum bisa untuk mempraktekkannya setiap hari karena terkadang itu kesibukan juga ya teman-teman. Jadi ya udahlah ya, dinikmati dan dijalani saja sebisanya kita, nggak perlu juga harus ada rasa-rasa terpaksa gitu ya. Pokoknya dinikmatin aja, nggak bisa ngelipat pakaian sekarang ya udah tunggu besok. Nah alhamdulillah nih lipatan pakaian udah kelar, tapi nggak aku susun dulu ya. Aku itu mau ngerjain pekerjaan yang lebih utama dulu, yang lain aja ntar aja deh ya, aku kumpulin niatnya lagi buat nyusun pakaian ini ke lemari. Karena di sini tuh hari udah lumayan sore ya, dan aku itu belum masak. Aku tuh juga mau ngerebus air, karena air galon itu tuh pasti nanti malam itu habis gitu ya. Paling lama itu besok pagi harus sudah diisi lagi gitu ya teman-teman. Jadi sore ini aku tuh harus ngerebus air supaya airnya itu nanti cepat juga dinginnya. Aku itu senang banget ya kalau udah ngerebus air di tungku seperti ini. Dia itu masaknya itu nggak lama, asalkan kayu dan apinya itu selalu kita perhatikan ya teman-teman. Jangan sampai pakai kayu yang basah gitu ya. Pokoknya kayunya harus benar-benar kering, dan juga susunan kayunya itu harus bagus ya, supaya jalan apinya itu atau rongga dari udara itu tuh bisa lewat. Nah kalau misalnya udaranya itu nggak lewat, otomatis apinya itu nggak bakalan nyala gitu ya teman-teman. Dulu pas aku kecil, aku itu sering banget ngeluh sama mama aku tuh nggak bisa nyalain api gitu ya. Tapi mungkin karena waktu itu masih anak-anak, kita itu nggak sabaran ya teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang itu ya,
aku tuh bisa buat nyalain api kayak gini. Dulu itu pas aku di kampung ya teman-teman, kami tuh tidak pernah yang namanya ngelihat kompor gas. Aku tuh nggak pernah ngelihat kompor gas ya dulu, karena memang rata-rata di tempat tinggal aku tuh semuanya orang menggunakan tungku kayu seperti yang aku pakai sekarang ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak pernah tuh namanya yang jumpa kompor gas dulu. Pokoknya aku tuh juga menggunakan kompor gas semenjak aku nikah ini aja. Ya diberani-beraniin gitu ya teman-teman, aku tuh gunakan untuk kompor gas. Maksudnya sih gunakan masak sendiri ya, tapi kalau pas aku kerja dulu aku juga sering sih pakai kompor gas, karena kan aku pernah kerja di warung ayam geprek kayak gitu ya teman-teman. Nah alhamdulillah sih dulu tuh lumayan banyak lah ya pengalaman-pengalaman aku bekerja untuk sesi masak-masak kayak gitu ya, di toko pakaian juga pernah kayak gitu. Oke deh, dilanjut ya teman-teman ke aktivitas aku sambil nungguin apinya itu di luar itu bikin airnya matang, atau air yang aku rebus tadi itu masak. Di sini aku juga isi air bak, karena alhamdulillah untuk bak aku itu kan udah ditambal sama pak suami dan ini juga udah kering. Jadi aku isi deh untuk airnya. Pokoknya semua pekerjaan itu disambi ya teman-teman, sambil nungguin air bak itu penuh dan air di luar matang. Di sini aku juga sambung buat masak. Nah kali ini tuh aku mau masak singkong nih teman-teman, mau masak keripik singkong aja karena bingung mau masak apa. Lagi kepengen gitu ya, kemarin itu pas aku belanja mingguan, aku lihat ini singkong rasanya itu kok pengen banget disambel gitu ya, kayaknya enak gitu ya teman-teman. Jadi ya udah aku memutuskan untuk masak singkong aja hari ini, dan untuk anak-anak nanti aku akan bikin ikan goreng aja. Oh iya, cerita-cerita masalah pengalaman aku kerja, aku itu udah kemana-mana ya teman-teman. Kalau untuk kerja pokoknya ngerasain sakit hidup itu tuh kayak udah sering aku alamin dulu ya. Pas di masa-masa aku sebelum nikah sama pak suami itu, bahkan aku pernah tidak makan nasi selama 1 mingguan gitu ya teman-teman. Cuman makan ubi sama pisang gitu ya, karena memang tergantung dari dana kan, gak ada dananya gitu, jadi harus hemat-hemat gitu ya. Apalagi dulu terkadang itu ada masanya itu nyari duit itu susah banget ya teman-teman. Apalagi aku itu kerja kan kemana-mana itu nggak ada saudara, jadi semuanya itu harus serba mandiri. Jadi kalau misalnya uang itu tuh lagi bener-bener terbatas, ya udah diusahain apa yang bisa dimakan, yang penting ada pengganjal perut. Nah terkadang itu tuh suka datang ke kebun orang juga ya teman-teman, kadang itu minta ubi, jadi ubinya itu direbus kayak dikolak gitu loh pakai santan, terus kadang dikasih gula gitu ya. Nah itulah kadang yang aku makan ya teman-teman. Terkadang juga pisang kayak gitu, pokoknya adalah yang dimakan, dan itu tuh udah bersyukur banget. Makanya dulu pas pak suami itu kenal sama aku, dia itu ngajakin aku nikah, aku itu nggak terlalu pikir panjang ya, karena jujur udah capek juga ya teman-teman untuk hidup sendiri kayak gitu ya. Udah capek juga rasanya itu untuk mikirin makan itu dari mana kayak gitu. Kalau misalnya kita udah nikah kan, kita itu nggak terlalu harus memikirkan uang makan harus dari mana gitu ya. Cuman dulu itu memang aku itu kayak kepengen pak suami itu punya kerjaan tetap. Karena apa? Karena aku tuh nggak pengen terlalu susah banget hidup aku ya teman-teman. Cuman ya tetap yang namanya rezeki kan kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Jika misalnya di tengah pernikahan kita itu menghadapi hidup yang susah, itu juga bukan salah suami kita ya teman-teman. Terkadang juga takdir dan rezeki kita yang belum mendukung. Tapi alhamdulillah sih ya, pas aku nikah sama pak suami itu udah punya kerjaan tetap. Dia itu kerja di tempat kerjanya sekarang. Jadi dari dulu sampai sekarang itu pak suami itu selalu kerja di tempat kerjanya yang sekarang itu ya, pas dari masa-masa aku pacaran dulu. Nah rumah pak suami kan dari tempat kos aku dulu itu kan jauh banget jaraknya ya teman-teman. Dia itu ada di sini, ini tuh lumayan jauh, sekitar setengah jam sampai 45 menit gitu ya ke tempat aku. Aku tuh tinggalnya dulu di Kota Pekanbaru ya teman-teman, aku ngekos di sana. Nah kalau udah malam mingguan itu tuh pak suami itu pasti datang ke Pekanbaru. Terkadang juga dalam 1 minggu itu bisa 2 kali sampai 3 kali ya pak suami itu nengokin aku ke Pekanbaru. Kadang itu juga nyampainya pak suami itu di tempat aku itu kadang udah jam 9, dan kadang itu aku baru pulang kerja ya. Dari jam 9 itu kadang aku ngambilin lembur di tempat kerja. Waktu itu aku kerja di warung ayam geprek. Nah itu tuh terkadang
Pak suami itu pulang dari tempat aku itu tuh dari jam 12 gitu ya, dan sampai di rumahnya udah hampir jam 1 gitu ya teman-teman. Cuman kami itu kalau jam 12 itu nggak di kos ya, biasanya kami itu nongkrong aja di taman. Kadang juga modalnya itu cuman bakso tusuk 10 tusuk plus air aqua. Pokoknya kalau misalnya Pak suami itu nemuin aku, nggak pernah ya kami itu yang makan-makan yang gimana-gimana, kecuali kalau misalnya Pak suami itu habis gajian. Nah kalau Pak suami habis gajian biasanya kami itu makan nasi goreng atau makan bakso gitu. Dan dulu juga itu tuh sering juga ya Pak suami itu terkadang ke Pekanbaru ngeliatin aku itu, kadang dia itu nggak punya uang, kadang itu aku yang ngasih uang beli minyaknya. Pokoknya itu rasanya dulu lucu aja gitu kalau diingat-ingat pas aku masa pacaran sama Pak suami ya teman-teman. Karena kan Pak suami itu dulu tinggal sama ibunya, jadi kalau misalnya dia gajian itu tuh ngasih uang belanja ke ibunya, sisanya itu juga buat keperluannya dia. Dan terkadang juga Pak suami itu kan selalu bayarin uang kos aku ya. Waktu itu kalau nggak salah uang kos aku itu sekitar 275 gitu satu bulan. Nah terkadang itu kalau misalnya aku lagi nggak ada duit, Pak suami gitu ya teman-teman yang bayarin uang kos aku. Pokoknya itu dulu aku sama Pak suami itu kayak tukeran gitulah ya. Kalau misalnya pas aku gajian, aku yang ngajak Pak suami buat makan enak gitu ya. Kalau misalnya Pak suami yang gajian, itu tuh dia yang ngajakin aku. Pokoknya selalu kayak gitu. Dan dulu itu tuh aku kan pacaran sama Pak suami itu kan gak lama ya teman-teman. Pas dia itu ngajakin aku nikah, jadinya itu pas aku pulang kampung ke kampung aku ke Pasaman, waktu itu mau ngenalin Pak suami sama orang tua aku kan. Jadi itu pakai uang tabungan aku sendiri. Alhamdulillah waktu itu pas aku pacaran sama Pak suami, aku itu dimurahkan rezeki. Jadi aku punya tabungan itu kalau nggak salah ingat 1 juta. Jadi itulah uang yang kami pakai buat pulang kampung, buat menemui orang tuaku. Pokoknya kalau dipikir-pikir masa-masa itu tuh rasanya indah banget ya teman-teman. Pengen senyum-senyum sendiri kalau udah mengingat hal itu. Pak suami itu susah banget buat cari jadwal libur ya teman-teman, karena memang di tempat kerjanya itu susah buat dapat jadwal cuti gitu. Bahkan dulu itu pas kami merit rencananya itu kan pengen di kampung aku ya teman-teman. Cuman memang karena Pak suami tidak mendapatkan cuti, hanya dapat cuti 3 hari. Jadinya itu diadakan di rumahnya tuh di kampungnya Pak suami. Jadinya orang tua aku yang datang ke sini ya. Jadinya itu acaranya itu ya sederhana aja ya teman-teman, acara aku nikah sama Pak suami dulu. Yang penting ya sah aja gitu. Dan juga kami itu mandiri juga sih dari awal-awal kami nikah, kayak serba-serba kami yang kami pakai gitu ya, kayak tempat tidur itu semuanya kami kredit ya teman-teman. Pokoknya dulu tuh kami ngutang, pokoknya pas habis nikah ya dibayar gitu. Jadi rasanya kalau di saat sekarang itu kita bisa beli apa-apa dengan cash, itu tuh sesuatu yang harus perlu kita syukuri gitu ya teman-teman. Apaan sih ya, aku ini nggak jelas banget ceritanya, malah cerita pas aku pacaran sama Pak suami. Ya udahlah ya teman-teman, daripada bahas cerita aku sama Pak suami, kita lanjut aja ke videonya ya. Ntar kalian itu malah ngerasa geli lagi dengar cerita aku. Tapi ya teman-teman, aku itu kadang itu suka kayak keceplosan aja gitu ya pas dubbing kayak gini tuh, apa yang teringat di otak aku yaitu yang aku omongin kayak gitu. Dan tadi itu aku lagi ngebayangin pas masa-masa aku pacaran sama Pak suami, jadinya aku malah beneran cerita di dubbing aku. Ya udah ya teman-teman, kalau misalnya kalian nggak suka dengan cerita aku, kalian boleh abaikan saja ya. Nah lanjut lagi ya teman-teman ke videonya. Di sini tuh aku udah kelar buat memasak. Tadi kalian bisa lihat sendiri kan menu aku itu ada sambal keripik singkong, terus juga ada ikan, itu tadi udah aku bumbui ya ikannya buat anak-anak. Dan juga dapur aku itu udah bersih, udah rapi lagi. Di sini lanjut aku itu mau cuci-cuci piring, dan sambil aku cuci-cuci piring, di sini aku itu mau sapa-sapa kalian semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Aku juga ucapkan terima kasih nih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku, yang sudah selalu mendoakan aku, yang sudah selalu benar-benar ikhlas untuk mendukung aku. Semoga setiap kebaikan kalian dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin, Allahumma amin.
Oh ya, teman-temanku semuanya, pas di video aku ini aku tidak bisa sapa-sapa teman-teman semuanya ya. Karena memang pas aku sapa-sapa pas bikin video ini pas dubbingnya gitu ya. Itu tuh semua teman-teman udah aku sapa karena memang terkadang itu aku dubbing di satu hari itu bisa 2 sampai 3 video buat stok gitu ya, teman-teman. Jadi terkadang kalau misalnya teman-teman itu minta disapa, terkadang itu agak telat aku sapa karena memang aku itu masih ada stok video. Jadi aku upload aja dulu stok yang ada kayak gitu ya. Tapi insya Allah itu aku akan sapa kok ya teman-teman, pas aku lagi memang pas gitu ya waktunya buat aku itu menyapa. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mau menonton video aku sampai di detik ini. Semoga setiap apa yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil. Semoga setiap video-video aku bisa menginspirasi dan memotivasi kalian semua. Nantikan terus ya teman-teman video terbaru dari aku yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali, pagi dan sore hari. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.